Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melaksanakan seluruh aktivitas kita pada satu hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. Nas firman Tuhan tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dilahirkan kembali atau dalam bahasa Batak dikatakan mengulahi tubuh. Kata ini sering sekali kita dengar, bahkan acap kali kita sering sekali mengatakannya kepada orang lain. Misalnya kalau kita melihat seseorang yang perilakunya tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan mengatakan kamu harus dilahirkan kembali. Sering sekali kita mengatakan yang demikian. Petrus menyampaikan tulisannya ini atau suratnya ini kepada orang-orang pendatang yang tersebar di berbagai tempat. Kalau 1 Petrus pasal 1 ayat 1 mengatakan tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Di mana sebenarnya Petrus mengharapkan ketika mereka sebagai orang-orang pendatang, maka mereka harus hidup dalam persaudaraan yang kudus, yang suci seperti itu. Dan karena itulah Petrus di dalam nas ini mau mengajak kita orang yang percaya pada saat ini supaya kita bisa memahami arti kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana caranya? Yaitu supaya dilahirkan kembali atau dalam bahasa Batak dikatakan mengulahi tubuh, hidup dalam kesucian dan kekudusan. Kita diingatkan bahwa kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Bukan dengan barang fana, bukan juga dengan perak, bukan juga dengan emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Bahwa Yesus telah menebus kita dengan harga yang mahal, yaitu dengan darahnya yang tertumpah di bukit Golgota. Karena itulah ketika kita telah ditebus dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus di bukit Golgota itu, Allah menginginkan kita supaya kita dilahirkan kembali dari benih yang hidup, yaitu firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, benih adalah sesuatu yang sangat kecil. Tapi jika benih itu ditanam, maka benih itu akan menghasilkan ataupun menumbuhkan batang, akar, daun, bahkan berbuah. Dan buahnya itu bisa berlipat kali ganda. Allah menginginkan supaya kita menjadi benih yang baik. Dan benih yang baik itu adalah firman Allah. Ketika firman ini mengatakan karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dengan benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, yaitu firman Allah. Maka orang-orang kudus harus hidup di dalam benih yang baik itu, yang sifatnya adalah kekal, abadi, selama-lamanya. Hidupnya harus ditunjukkan dengan perilaku dan yang menuruti apa yang diinginkan oleh benih yang baik yang sudah ditaburkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Dilahirkan kembali mau mengatakan kepada kita, lahirlah dari atas atau lahirlah dari Kristus, di mana di situ ditunjukkan harus ada perubahan hati, perubahan karakter, sikap, dan perbuatan, atau yang sering disebut dengan suatu transformasi iman. Karena itu dilahirkan kembali adalah kita yakini semata-mata itu adalah pekerjaan Allah untuk membuat kita percaya kepadanya. Dan firman ini mengajarkan
kerjakan keselamatan kita yang sudah diberikan Kristus kepada kita melalui firman yang hidup, benih yang hidup, yang sifatnya abadi, kekal selama-lamanya. Tetap semangat menjalani hidup kita, tetap mematuhi prokes, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk benih yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kami, yaitu firman Allah yang hidup terus-menerus, kekal dan abadi di dalam hidup kami. Dan itulah yang akan mengajarkan kami supaya kami boleh hidup lahir kembali, mengulahi tubuh di dalam perjalanan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Ketika kami mau hidup di dalam benih yang baik itu, maka kebenaran firman Tuhan akan diwujudkan dalam setiap perbuatan hidup kami. Yalah Tuhan memampukan kami memahami firman ini, sehingga kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh telah ditebus di dalam darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang tertumpah di bukit Golgota. Terpujilah Engkau, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.